Cara praktis membagi waris. Halaman 114. Langkah pertama, menginventarisir siapa saja yang termasuk keluarga yang ditinggal wafat oleh almarhum, baik berkaitan dengan nasab, musyawarah ataupun wala. Jadi langkah yang pertama, kalau ada seseorang meninggal, siapa ahli warisnya? Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan perwarisan, bisa karena turunan, bisa karena pernikahan, bisa karena wala. Wala itu adalah ada dua, ada walaul itqi, ada wala mualah, perjanjian. Seperti memerdekakan. Memerdekakan itu jadi ahli waris. Atau mengadakan perjanjian seperti anak angkat. Dengan anak angkat berjanji akan saling mewarisi. Tapi itu haknya maksimal sepertiga. Itu masuk kepada kategori wasiat. Wasiat. Kalau sudah meninggal itu hubungannya dengan almarhum. Jadi kalau mau konsultasi waris itu ditetapkan yang dimaksud dengan istri teh istri almarhum. Yang dimaksud dengan anak almarhum. Ya ada nasab atau turunan, musyawarah. Musyawarah hanya suami istri. Terus wala mualah adalah kesepakatan, sedangkan walaul itqi memerdekakan. Jadi bisa saja anak angkat itu jadi ahli waris. Itu dengan wasiat. Kemudian nanti diklasifikasi si ahli waris teh mana yang berhak menerima, mana yang tidak, mana yang terhalang atau istilah hijab mahjub. Itu bisa dilihat tadi mengklasifikasi karena tidak semua keluarga itu dapat warisan. Contoh, seorang meninggal dunia, dia mempunyai anak laki-laki, dia mempunyai saudara laki-laki. Yang dapatkan hanya anak laki-laki, saudara tidak dapat. Makanya kalau kita punya anak laki-laki, syukur. Berarti harta turun ke anak. Kalau tidak punya anak laki-laki, syukur. Berarti harta kita menyebar ke saudara. Jadi yang manfaatkan harta bukan hanya anak, tapi juga keluarga lain. Prinsipnya tadi, semakin banyak orang yang memanfaatkan hasil usaha kita, semakin besar pahala. Karena urusan warisan mah urusan pahala. Bagaimana kalau tidak punya anak? Syukur, teu capek-capek ngurus anak. Kan ngurus anak teh capek. Tapi kan butuh waladin solihin. Kan namanya juga waladin, bukan ibnin. Kalau ibnin mah anak kandung, kalau waladin mah anak siapa aja. Anak siapa yang kita santuni itu otomatis, walaupun nggak perlu dikumpulkan gitu anak yatim teh ngadoakeunnya, nggak usah. Pokoknya kasih aja santunan itu pasti. Kan doanya juga kama robbayani shogiro. Rahmatilah kedua orang tuaku seperti mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Kalau kita ngurus anak orang lain sewaktu kecil, channel doa masuk, nyambung. Makanya punya anak laki-laki syukur. Tidak punya anak laki-laki syukur. Tidak punya anak juga syukur. Ya, daripada ngarasula tersyukur. Itu jadi langkah berikutnya. Yang kedua mengklasifikasi. Kemudian menginventarisir harta. Harta kekayaannya mana saja. Mana saja. Kalau masih campur dipisahkan dulu. Pamanya campur tuh bisa saham orang lain, bisa milik suami yang campur dengan milik istri. Suami yang meninggal, ya yang dibagi milik suami saja. Berapa persen antara milik suami dengan milik istri? Pertama ditentukan oleh kesepakatan mereka ketika rumah tangga. Bapak dengan ibu, suami istri
sepakatnya harta yang didapat setelah menikah itu berapa persen milik istri, berapa persen milik suami. Itu kesepakatan mereka suami istri ketika hidup. Silahkan bapak dan ibu bersepakat mulai dari sekarang. Ya silahkan. Kalau suami meninggal, harta istri berapa persen? Kalau istri meninggal, harta suami berapa persen? Yang dibagikan kan harta almarhum. Itu mah tidak ada ketentuan dalam syariat Islam. Silahkan, tergantung kesepakatan bersama. Karena kepemilikan itu sebetulnya tergantung kesepakatan. Walaupun sertifikatnya atas nama tertentu, tapi kan belum tentu milik dia. Tuh, Mang Beca yang mangkal di dekat rumah saya, di BPN atau di Samsat itu banyak yang punya mobil Fortuner, Alfa, banyak Mang Beca. Bahkan ada yang tabungan gede itu. Tapi nggak bisa ngambil sendiri, dia ATM-nya juga dipegang oleh pemiliknya, mobilnya juga dipakai oleh pemiliknya, cuman atas nama aja. Jadi artinya yang tercantum di BPKB belum tentu pemilik kan? Pinjam nama kan? Kalau supaya apa? Supaya tidak dapat tidak kena pajak progresif. Ambil si Mang Beca atas nama mobil ini. Jadi tidak bisa otomatis ini kan BPKB-nya atas nama saya diambil, nggak bisa. Jadi kepemilikan itu kesepakatan. Sama suami istri juga. Ada tanah ini sertifikatnya atas nama istri, ini atas nama ini. Apakah milik dia? Belum tentu. Tergantung kesepakatan. Maka di dalam rumah tangga itu bagus itu. Ada kesepakatan-kesepakatan. Bagus nama tertulis atau tidak tertulis diumumkan lah kepada anak-anak. Ada orang pasti meninggal kan? Pasti itu meninggal. Ya, persoalannya yang keheula unggul gitu ulah waka ayeuna meninggal mah pasti. Kalau belum ada kesepakatan gunung gini maksudnya. Kalau belum ada kesepakatan nanti dinilai oleh keluarga. Kalau tidak ada kesepakatan keluarga, pengadilan yang menentukan. Ini bukan tidak ada kesepakatan, memang belum disepakati, nah, belum dibicarakan. Jadi kalau belum dibicarakan, geletuk meninggal, maka ahli waris nanti yang menilai. Ya, ahli waris itu kan dia tahu, bapak dengan ibu mah sama katanya sahamnya, berarti dibagi dua. Tapi kan itu kembali ke adat. Kalau adat Sunda lelaki satanggungan, awewe saaisan. Jadi milik suami 2 kali istri. Kalau adat Jawa, gono gini, laki-laki setengah, perempuan setengah. Makanya orang Jawa biasanya tidak boleh dinikah oleh laki-laki Sunda kan? Karena rugi. Orang Sunda mah lelaki satanggungan, awewe saaisan. Jadi lamun kawin dengan orang Sunda cenah rugi. Itu mana sok banyak orang Jawa tuh protes lamun anak perempuannya dinikah oleh laki-laki Sunda, sok banyak sampai ayeuna gitu. Ya, karena itu budaya. Padahal kan cek syariat Islam mah ngapain dilarang-larang. Kalau urusan harta tadi ya bikin aja kesepakatan. Ya kalau walaupun saya orang Sunda ya udah aja kita sepakat setengah-setengah kan itu boleh. Nah, kalau belum ada kesepakatan, begitu meninggal nanti ahli waris yang menilai. Dan biasanya ahli waris itu berbeda paham. Menurut pengalaman saya membagi waris, itu sering berbeda paham. Ahli waris itu cek anak ieu, ini mah milik ibu. Cek anak ieu, ini milik bapak gitu. Karena kan tergantung penglihatan mereka. Nah, itu biasanya kembali kepada hukum. Pertama hukum adat dikembalikan, ini orang Sunda suami istrinya, nah maka itu ke adat. Karena apa? Karena kepemilikan mah adat, bukan syariah yang menentukan. Itu dalam segala hal yang namanya kepemilikan itu adat kan. Nah, seperti adat Minang, Pak Nur kan ada harta pusaka, itu makan hak guna pakai, bukan hak milik, melalui jalur perempuan kan. Makanya orang Minang teu betaheun
di tempat sendiri kan. Laki-lakinya terbetahan karena nggak punya apa-apa. karena harta pusaka itu melalui jalur perempuan, Pak. Jadi tidak punya apa-apa, nggak punya tanah kan. Makanya rantau. Jadi itu mah adat, hukum adat, bukan warisan, tapi itu hukum adat dalam kepemilikan. Kalau kepemilikan mah berdasar adat, kecuali kalau warisan. Nah, harta warisan itu adalah harta milik, bukan harta hak guna pakai, seperti inventaris pemerintah. Itu nggak bisa bagi waris itu. Ya itu sesuai dengan adat di instansi itu, kesepakatan itu, hukumnya. Atau seperti pensiun, namanya juga pensiun janda. Ya itu bukan warisan, itu adalah hak si janda yang tercantum di dalam pensiun. Kemudian harta warisan itu adalah harta yang ditinggal wafat oleh almarhum. Jadi yang telah dimiliki sebelum wafat. Jadi kalau yang dimilikinya setelah wafat itu bukan warisan. Contohnya apa? Santunan, baskom, si baskom. Kan kalau ada yang meninggal ada baskom itu, ada sapu tangannya. Nah itu mah bukan warisan. Itu mah adalah sumbangan yang mengalayar lamun rek nyumbang asupkeun gitu kan gitu. Sama dengan yang walimah nikah kan, besi gentong. Itu teh menta sebetulnya. Datang ka dieu besian gentong. Ya, secara halus sebetulnya menta itu. Asuransi? Semacam asuransi. Kalau asuransi tercantum di situ siapa yang berhak. Nah, itu miliknya. Karena itu kepemilikannya berdasar adat. Jadi itu bukan warisan. Yang namanya warisan itu sudah dimiliki sebelum wafat. Makanya kalau masih campur dipisah. Jadi seperti asuransi kan dipotong pajak, dipotong biaya segala macam. Artinya itu warisan, bukan warisan. Nah setelah dipisahkan harta, terus kalau ada wasiat tadi maksimal 1/3. Terus kalau ada janda yang ditinggal wafat itu kan harus dibiayai selama 1 tahun dari harta almarhum. Jadi itu sebelum warisan itu. Jadi untung makanya Bu, kalau suami meninggal teh. Iya selama 1 tahun kan boleh dinikmati oleh istri. Terus harta suaminya. Jadi kalau seorang suami meninggal, maka harta suami itu bisa dinikmati oleh istrinya selama 1 tahun. Lah iyalah, punya harta tuh. Ya kalau tidak punya, kan gini Bu, kalau hukum Islam terlaksana, kalau tidak punya harta kan yang nanggung itu keluarga suami. Begitu hukum Islam. Kalau meninggal nggak punya harta, banyak utang, itu warisannya gimana? Warisannya bagi-bagi warisan. Bagi-bagi utang sesuai warisan. Kan warisannya istri 1/8, ya bayar utangnya 1/8 ya. Ayahnya masakan, ya. Sebentar Bu, nanti waktu pertanyaan baru kita buka. Ini baru 14 menit. Kemudian yang harus dipenuhi adalah biaya pengurusan jenazah. Itu dari harta warisan. Kemudian pemisahan harta campur tadi, utang almarhum, lalu wasiat, lalu zakat, infak, sedekah. Terus dikeluarkan 2,5%. 1 tahun janda dari harta suami dan santunan keluarga. Santunan keluarga itu mungkin ada pembantu, ada koleha yang meninggal berjasa, itu dianjurkan untuk dikasih, atau anak angkat tadi, anak angkat yang belum diberi
Itu harus dikasih. Ini ayatnya ada di sini. Kemudian memisahkan harta almarhum yang masih campur itu dengan milik yang lain, suami istri atau pihak lain yang mempunyai saham. Kemudian pada setiap individu suami istri itu mempunyai hak milik masing-masing. Jika harta itu sudah dicampurkan, maka tatkala ada yang wafat mesti dipisah. Kemudian telusuri apakah almarhum mempunyai utang, apakah ada harta yang belum dikeluarkan zakat. Pada dasarnya dalam setiap harta yang dimiliki ada hak orang lain. Oleh karena itu sisihkan minimal 2,5%. Kemudian syarat wasiat harus dipenuhi, yaitu bukan untuk ahli waris, tidak melebihi sepertiga, tidak bertentangan dengan hukum waris. Kemudian menanyakan kepada berbagai pihak keluarga atau teman dekat almarhum apakah ada yang menerima wasiat, menyeleksi wasiat, mana yang sesuai dengan syariah, mana yang mesti diikuti, mana yang harus dibatalkan. Kemudian menyantuni pihak lain juga itu berdasar musyawarah. Itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 8. Wa idza hadral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farjuquhum. Terus ya, tadi bisa anak angkat, bisa pembantu, bisa siapa saja, ya. Kemudian kalau sudah semuanya terinventarisir, maka tempuh langkah setelah harta warisan dipisahkan, kemudian bayar utang, memenuhi wasiat dan lain sebagainya, baru setelah semuanya dipenuhi, harta warisan dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Itu bisa konsultasi, konsultannya mesti adil. Kalau tadi ada perselisih, pihak suami nu gede saham dalam rumah tangga, pihak istri yang gede. Maka di dalam ayat in khiftum syiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Maka pihak suami mengangkat juru damai, pihak istri mengangkat juru damai. Disitulah berembuk, diambil keputusan. Nah, itulah langkah-langkah. Silahkan sekarang mah konsumsi dibagikan.